Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah nyampe yang ke-6 ya. Ini yang kemarin ini. Jadi wayadfanuna ya. Mautahum wala ya'tabiruna. Jadi kemarin itu sudah sampai sini bahwa mereka menguburkan jenazah wala ya'tabiruna, dan mereka tidak mengambil iktibar ya. Kemarin sampai sini ya. Yang dimaksud mengambil iktibar ai la yatazakkaruna lil mauti gitu ya. Jadi mereka tidak mengambil peringatan ya, atau pembelajaran bolehlah ya, terhadap kematian. Oke. MCI ya. Assalamualaikum Cianjur. MCI ya. Dibacanya Pak MCI. Oke. Kemudian kemarin disambung dengan hadis ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra awwalu manazilil akhirati. Sesungguhnya kubur itu awalu adalah ya, karena di sini khobar inna ya, adalah awal tempat akhirat. Jadi awal tempat singgah akhirat boleh ya. Fa inna naja minhu, maka jika ia selamat dari awal tempat itu tadi, yang dimaksud adalah kubur, fama ba'dahu aysaru minhu, maka apa-apa yang sesudahnya aysaru pasti lebih mudah minhu dari kubur ya. Oke. Bab berapa ya? Babnya ke-6. Makolahnya ke-12. Masih tetap kemarin ya. Mas Yanto, terima kasih Mas Yanto. Kemudian wa illam yanju, dan jika dia tidak selamat minhu dari kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka apa-apa yang sesudahnya asyaddu lebih mengerikan darinya. Nah begitu. Jadi kuncinya ada di kubur ya. Ketika kita tidak mendapatkan kesulitan di alam kubur, maka tempat-tempat berikutnya akan lebih mudah. Tapi kalau kita tidak selamat di kubur, banyak menemukan masalah di kubur, maka langkah berikutnya akan mendapatkan asyaddu minhu, jadi lebih mengerikan darinya. Itu rawahu Tirmidzi, telah meriwayatkannya At-Tirmidzi. Nah ini fa'ilnya. Wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, wal Hakimu, dan Imam Al-Hakim. Kemarin sampai sini ya. Oke. Jadi makanya ketika ada orang meninggal, kita mengantarkan jenazahnya, yang pertama kali sebelum diantarkan jenazahnya, kita kalau bisa ketika melayat, kita bisa membuka muka ya, bisa melihat, maksudnya melihat muka si mayat. Itu untuk pelajaran bagi kita bahwa dia meninggalnya dalam keadaan tenang apa dalam keadaan ketakutan. Itu untuk pembelajaran bagi kita. Kalau tenang, kita contoh kehidupannya. Kalau tidak tenang, perbaikan buat kita. Ya, itu makanya buka kalau sempat ya, sebelum dibungkus kain kafan, kita bisa mampu melihatnya. Gitu. Oke, di sini ada waruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini dibaca ruwiya fi'il madi majhul, maka naibul fa'ilnya adalah kalimat di depannya ya. Ini kalimat di depannya adalah naibul fa'ilnya, begitu. Annahu, ananya adalah huruf nasab dan taukid, hu-nya domir mutasil sebagai isim anna. Sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kalimat iktirodiyah. Qala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar anna. Qala tidak akan sempurna ketika belum ketemu makrul qauli. Oke, Pak Teguh
Teguh. Waalaikumsalam ya. Alhamdulillah hadir Pak Teguh. Inna lil mauti faza'an. Nah ini kalimatnya dibalik ya. Susunan kalimatnya dibalik. Inanya adalah huruf nasab dan taukid. Lil mauti. Linya huruf jer, al mauti majrur. Yang dijerkan dengan kasroh. Lil mauti sebagai khobar inna muqaddam. Nah itu. Jadi kalau ada jer majrur di awal bertemu isim yang rofa, maka jer majrur di awal menjadi khobar muqaddam dan isim yang rofanya menjadi mubtada muakhir. Tapi kalau diawali dengan inna, maka jer majrurnya ketemu isim yang nasab. Karena isim inna itu adalah nasab. Makanya dibaca faza'an. Ya. Jadi faza'annya adalah isim inna muakhir. Begitu ya. Jadi ingat rumusnya. Jadi rumusnya itu bila ada jer majrur di awal bertemu dengan isim yang rofa, maka jer majrur di awal menjadi khobar muqaddam dan isim yang rofanya menjadi mubtada muakhir. Azam, ya, Pak Azam ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Begitu ya. Tapi kalau ada inna, maka jer majrurnya bertemu isim yang nasab karena isim inna itu nasab. Begitu ya. Jadi ingat catatannya bahwa bila ada jer majrur di awal bertemu isim yang rofa, maka jer majrur di awal itu menjadi khobar muqaddam dan isim yang rofanya menjadi mubtada muakhir. Begitu ya. Oke, Dadar Gulung. Saya baru sapa ini, kayaknya baru hadir ya. Dadar Gulung lama nih nggak hadir ya. Oke, Rizdan. Oke, Rizdan, terima kasih. Sesungguhnya lil mauti, bagi kematian gitu ya, terdapat faza'an. Faza'an itu diartikannya mendadak ya. Colodong. Oke. Assalamualaikum Mbak Yahi. Maaf hadirnya terlambat. Ya, sama ya. Oke. Dadar Gulung. Iya. Usai 1 bulan off TikTok, subhanallah. 1 bulan ya Pak Dadar Gulung ya, Masya Allah. Oke. Jadi mauti faz'an, ada yang bertanya ya. Iya, lil mauti faz'an. Ada juga mungkin yang baca faz'an ya. Oke. Mungkin itu ya, ada juga yang bacanya faz'an. Saya baca faz'an ya. Gitu. Jadi sesungguhnya di dalam kematian atau pada kematian ada mendadak. Jadi hal yang mendadak, arti mendadak di sini tidak diduga ya. Tidak diduga kok mati gitu. Karena datangnya kematian itu tidak diberitahu ya. Aku akan datang di sekarang, tidak kan. Jadi mendadak gitu. Makanya di sini lanjutannya faiza ata. Nah, ini pindah ke sini ya. Mudah-mudahan nyentuhnya pas ini. Nah, waduh, ini terhalang tulisannya. Terhalang nggak kalau di situ? Nah, coba kita jepit dulu. Ya. Kepentok ini. Ya, kepentok dengan standarnya ya. Atau fi'il madi ya. Maka karena arta domirnya huwa, dia butuh fa'il. Di depan ada 2 kata ini. 2 kata ini bisa menjadi idofah ya. Bisa menjadi idofah. Maka mudofnya dibaca rofa gitu sebagai fa'il. Jadi dibaca ahadu ya, wa huwa mudof, hukumnya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Nah gitu. Kemudian dibaca wafata akhihi. Nah gitu. Kenapa dibaca wafata? Maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah, wa huwa mudof. Akhi mudof ilaih yang dijerkan dengan iya. Karena asmaul khomsah ya, asmaul khomsah wa huwa mudof, inya domir mutasil sebagai mudof
ilaih. Begitu ya. Nah, coba ulang lagi. Jadi, nah ini. Faiza ata, ini idanya zorof di makna syarat. Ya, kalau ketemu dua kalimat ya. Oke. Sabarsa nanyain kalau dibaca ahadakum boleh enggak? Dibaca ahada. Enggak bisa. Ya. Karena ahadunya jadi fa'il. Kalau dibaca ahada, nanti kedudukan dia sebagai maf'ul bi. Ya. Jadi dibaca ahadu, fa'ilnya. Jadi salah seorang di antara kalian, maknanya gitu. Jadi fa'il dulu. Jadi di sini apabila salah seorang di antara kalian ata. Ata itu arti aslinya datang ya. Datang, tapi datangnya bukan ja'a. Ya. Kalau ja'a datangnya fisik ya. Kalau ata nggak mesti fisik, berita juga bisa. Ya. Paham ya? Kan ja'a itu artinya datang. Ata juga datang. Gitu. Ataqallaha biqalbin salim. Kita lihat itu. Bukan ja'a, tetapi ata. Ya. Maka ata artinya datang. Tapi yang datang nggak mesti fisik. Ternyata yang datang itu berita. Jadi salah seorang di antara kalian, ya, jadi kedatangan berita gitu ya, bukan kedatangan berita, ya datang berita gitu kan. Tentang apa? Wafata akhihi. Nah ini wafatanya jadi maf'ul bi. Ya. Jadi yang datang salah seorang di antara kalian tuh mendapat berita gitu kan. Maknanya gitu. Berita apa? Wafata akhihi. Tentang wafat saudaranya. Ya begitu. Tentang wafat saudaranya. Maka di sini ada dua kata apa tiga kata ini? Kita lihat ini. Dua kata apa tiga kata? Ayo coba monggo. Ya. Ini ada tiga kata ya. Pertama adalah fa, yang kedua lam. Lam ini adalah lam amar. Oke, ada tiga kata ya. Pak Ahmad Azhari Thalib, alhamdulillah. Oke. Jadi dua kata. Bentar, barangkali saya salah baca ini. Benar ya. Jadi ini dibaca falyakul ya. Coba. Enakan mana coba ya, boleh deh. Kita berdiskusi ya. Sebab di sini ada yang baca ahada ya. Terus tadi pakainya wafatu ya. Gitu ya. Wafatu ya. Kalau wafatu berarti fa'il ya. Wafatunya fa'il ya. Begitu ya. Oke. Kalau ata ini domirnya apa kira-kira? Yuk kita bahas aja dulu. Ya, biar sempurna gitu ya. Kalau ata ini domirnya huwa apa hiya? Begitu ya. Domirnya huwa. Kalau domir, Pak Cik, terima kasih. Dengan fa'il itu harus matching. Ya. Oke, huwa domirnya Jolodong ya. Jadi antara fa'il dengan domir harus matching. Kalau domirnya huwa, maka fa'ilnya harus mudzakkar. Kalau domirnya hiya, maka fa'ilnya harus mu'annas. Nah, kalau wafata, ini lebih tepatnya adalah mu'annas. Ada tamar butonya. Ya, jadi yang lebih layak adalah ahadu. Masuk ya? Diterima ya? Gitu, maka dibacanya ahadu. Begitu. Jadi ata ahadukum. Faiza ata ahadukum, maka apabila begitu kan, salah seorang di antara kalian mendapat berita. Nah itu. Jadi maknanya gitu. Ya, mendapat berita tentang apa? Nah ini objeknya berarti.
wafata. Ya, kalau maf'ul bi bebas, mau cocok mau enggak dengan domir fiilnya tidak masalah. Tapi kalau fa'il itu harus cocok, harus matching begitu ya. Makanya tidak ahada tetapi ahadu, maka depannya dibaca maf'ul bi. Wafata akhihi. Ya, wafata tadi maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Akhi mudhof ilaih yang dijerkan dengan iya karena asmaul khamsah wa huwa mudhof. Hi-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Asmaul khamsah itu isim yang 5 ya. Isim yang 5 itu ada abu, ada akhu ya. Nah, ini akhu kalau menjadi isim yang jer atau nasab menjadi akhi. Begitu ya. Oke. Maka depannya fal yakul, ini cara bacanya. Ini lamnya adalah lam amar. Nah, tahu lam amar dari mana, Ustaz? Tahu lam amar itu dari fi'il mudhari'nya. Ketika jazm fi'il mudhari'nya maka lam ini lam amar. Tapi kalau menasabkan maka lam ini namanya lam ta'lil. Nah, bagaimana cara membedakannya? Kalau lam amar diawali fa, maka lam amar harokatnya sukun. Tapi kalau lam ta'lil tetap dibacanya li. Gitu. Terus ketemu fi'il mudhari menasabkan. Karena lam ta'lil menyimpan an masdariyah. Nyambung? Ya, jadi gitu ya. Jadi di sini dibacanya fal yakul. Maka hendaklah dia membaca. Begitu jadi. Nah, kalau lam amar diartikannya hendaklah ya. Nah, jadi perintah, tapi perintah kepada orangnya tidak di depan. Kalau fi'il amar memerintah orangnya di depan. Pak Mujamil, terima kasih Pak. Begitu. Makanya dibaca fal yakul, maka hendaklah engkau membaca. Membaca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sering ya? Ini. Inna adalah mu'alafatun antara inna dan na. Domir muttasil. Jadi innanya adalah huruf nasab dan taukid. Na-nya domir muttasil sebagai isim inna. Lillahi, linya huruf jer, Allahi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Begitu. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Jadi lillahi sebagai khobar inna. Wawunya atau inna mu'alafatun antara inna dan na. Innanya huruf nasab dan taukid. Na-nya domir muttasil sebagai isim inna. Ilaihi, ilahnya huruf jer, hinya domir muttasil sebagai majrur. Roji'una. Khobar inna yang dirofahkan dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Ya, maka diartikannya inna sesungguhnya kami adalah milik Allah. Wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi hanya kepadanya roji'una. Termasuk orang-orang yang kembali. Nah, gitu. Wa inna ilaihi dan sesungguhnya kami ilaihi hanya kepadanya. Maksudnya hanya kepada Allah. Roji'una adalah orang-orang yang kembali. Nah, begitu. Jadi ketika kita mendengar saudara kita wafat, falyakul, maka hendaklah berkata, hendaklah membaca. Nah, begitu ya. Jadi susunan kalimatnya sudah paham ya. Nah, gitu. Jadi sudah akur ini. Ya, bahwa fa'ilnya adalah ahadu. Ya. Itulah ata, ya. Ata itu datang artinya. Kalau ata nggak mesti fisik yang datang. Ya, beda sama ja'a. Gitu ya. Itu. Makanya Quran menyebutnya attaqallaha biqalbin salim, ya. Illa man atallaha, maaf. Illa man atallaha biqalbin salim. Jadi kecuali ila man, orang yang ata, ia datang Allah kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, yang selamat, yang sehat. Itu makanya ata, tidak pakai ja'a ya. Karena kita yang datang
datang kepada Allah, bisa aja yang datang ruhnya. Begitu ya. Kita bisa ketemu Allah nanti di sana. Siapa? Adalah orang yang hatinya selamat. Nah gitu, pakainya atta ya. Jadi beda ya. Nah di sini yang datang itu berita. Berita tentang kematian saudaranya. Ya, begitu ya. Sudah jelas ya. Oke, kemudian di sini lanjutannya wa inna ila robbi. Ya gitu. Wa inna, bawahnya atau innanya mu'alafatun. Mu'alafatun itu artinya gabungan ya. Gabungan dua kata antara inna dan na gitu. Innanya huruf nasab dan taukid, na domir mutasil sebagai isim inna. Jadi kalau domir mutasil nempel ke inna, dia pasti menjadi isimnya. Ya, baru di sini ada ila robbina. Ilanya huruf cer, robbi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Nah, domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah, jadi inna ila robbina. Nah, di sini ada dua kata. Ini ada la ini namanya la muzahlaqah. Muzahlikoh ya. Jadi la pasangan dari inna. Jadi ketika ada inna, maka kalimat ini ditujukan kepada orang yang ragu. Tapi kalau sudah ditambah dengan la lagi, ini la-nya taukid, namanya muzahlikoh, maka kalimat ini bertujuan atau ditujukan kepada orang yang ingkar. Begitu. Orangnya itu ingkar, nggak percaya. Maka kalimat informasinya itu digunakan dengan dua taukid. Di awal dikasih taukid, menjelang khobarnya juga dikasih taukid. Nah ini bacanya mungqalibun. Ya, mungqalibuna adalah khobar inna yang dirofakan dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Nah begitu ya. Jadi ketika kalimat itu hanya mubtada dan khobar, berarti informasinya, kalimat beritanya itu ditujukan kepada orang yang sudah oke ya, sudah percaya. Jadi tanpa penguat. Nah tapi kalau orangnya itu ragu, maka dikasih inna. Orangnya ingkar, ditambah la. Ini namanya la muzahlik. Gitu ya. Oke, jadi kalau dibaca inna mu'alafatun. Gabungan dari dua kata. Innanya huruf nasab dan taukid. Na-nya domir mutasil sebagai isim inna. Ilanya huruf jar, robi, majrur. Yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Na domir mutasil sebagai mudhof ilaih. La-nya muzahliko munqalibuna. Khobar inna yang dirofakan dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Ya, jadi wa inna dan sesungguhnya kami ila robbina hanya kepada Tuhan kami la munqalibun. Sungguh munqalibun. Orang-orang yang kembali. Gitu ya. Jadi hanya kepada Tuhan kami. Ya itu. Karena kita asalnya dari sana. Hidup di dunia itu hanya lewat. Tempat lewat. Ya. Ingat pembahasan kemarin? Bahwa dunia itu adalah suqul akhirah. Bahwa dunia itu adalah pasarnya akhirat. Jadi kita di sini harus belanja. Harus cari bekal untuk kembali lagi ke sana. Nah gitu ya. Kita kalau nggak belajar Quran, kita nggak tahu bahwa kita asalnya dari sana dan akan kembali lagi ke sana. Jadi bukan tempat menetap dunia itu. Bukan tempat menetap. Tempat menetap kita nanti di akhirat. Ya. Maka wa inna ila robbina lamunqalibun. Makanya ketika seseorang masuk ke alam kubur, maka orang itu asing. Asing. Dan alam kubur itu, ingat tadi pembahasan yang ini, bahwa alam kubur itu adalah tempat awal. Awalumana zilil akhirah. Nah, jadi awal menginjak tempat akhirat, menginjak negeri akhirat. Fa'in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Maka jika selamat minhu dari alam kubur, fama ba'dahu aisaru.
minhu. Maka apa-apa yang sesudahnya, maksudnya perjalanan berikutnya, aisaru, lebih mudah minhu, dari alam kubur. Tapi sebaliknya, wa illam yanju, maka jika tidak selamat minhu, dari alam kubur, nah itu, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka perjalanan berikutnya itu ya, asyaddu, lebih mengerikan, lebih sulit, lebih sengsara dari alam kubur. Nah begitu ya. Oke, kita coba di sini ada satu kitab namanya Nihayatul Zen, itu menjelaskan tentang keadaan seseorang ketika masuk pertama kali di alam kubur. Ya, ini sangat mengerikan ya. Maka bagaimana seharusnya kita membantunya. Begitu ya. Oke, bentar nih saya cari dulu. Nah ini. Jadi di sini ketika seseorang meninggal di hari pertama, di malam pertama, maka kita diajarkan untuk wa minhu sholatu. Nah ini rokata ini namanya lil unsi ya fil qabri. Jadi kita diajarkan untuk sholat 2 rakaat namanya lil unsi fil qabri ya. Di sini diriwayatkan ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la ya'ti 'alal mayyiti asyaddu, gitu. La ya'ti 'alal mayyiti asyaddu. La-nya nafi, yakni fi'il mudhari. Tuh. Tadi ada ata kan ya. Ata ya'ti gitu. 'Alal mayyiti. Asyaddu. Mana tadi? Mana tadi? Aduh. Ya ini Masya Allah. Kelewat ya. La ya'ti 'alal mayyiti asyaddu minal lailil ula. Jadi malam pertamanya itu asyaddu, lebih mengerikan. Maka di sini diperintahkan untuk farhamu, gitu. Kalian sayangilah, gitu. Sayangilah kepada mayat di malam pertama. Irhamu ini adalah fi'il amar ya. Jadi kita itu diperintah untuk menyayangi mayat di malam pertama ya. Caranya bagaimana? Bis sodakoti man yamutu. Jadi bersodako di atas namakan orang yang meninggal. Begitu. Itu sangat membantu. Faman lam yajid. Faman lam yajid. Nah gitu. Maka barang siapa lam yajid, dia tidak mendapati, maksudnya tidak mampu untuk bersodako. Itu maksudnya begitu. Fal yusolli. Nah ini. Fal yusolli rok'ata ini. Ini ada lam amar lagi. Lam amar itu menjazmkan fi'il mudhari ya. Oke. Jadi dibacanya fal yusolli karena ada tasdid ya, susah bacanya. Kalau tasdid dengan sukun itu nggak bisa nyatu. Maka dibaca kasroh itu untuk memudahkan qiraat. Maka hendaklah sholat rakaat ini 2 rakaat. Yaqra'u fihima. Maka membaca pada 2 rakaat itu ya ai fi kulli rakaatin minhuma, dari 2 rakaat itu pertama adalah Fatihatul Kitabi, baca Fatihah marotan sekali gitu ya. Kemudian wa ayatil kursi. Nah, wa ayati bahwa ayat tuh. Sini kan tadi rokaatin minhuma Fatihatul lah, berarti ini wa ayatul kursi marotan. Kemudian baca ayat kursi sekali. Ya. Kemudian wa alhaqumut takatsur sekali. Kemudian wa qul huwallahu ahad
asyarata. Jadi kul huwallahu ahadnya bacanya 10 kali. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Asyarata marotin. Jadi 10 kali. Wa yaqulu ba'da salam. Kemudian setelah salam baca doa. Allahumma inni sholaitu hadhihi sholat. Kemudian wa ta'lamu ma uridu. Allahumma ab'atha sawabaha ila qabri fulan ibni fulan. Jadi di atas namakan dengan namanya sama binnya ya. Nah, faya ba'atsallahu min sa'atihi ila qabrihi kemudian alfa malakin. Ya. Jadi Allah akan mengirim pada saatnya kepada kuburnya 1000 malaikat. Ma'akuli malakin nurun. Jadi setiap malaikat itu membawa cahaya wa hadiyatun dan hadiah. Ya. Apa maksudnya? Nah, ini dibacanya apa ini? Yu'annisuna. Ya. Mereka menghiburnya. Yu'annisuna. Mereka menghiburnya ila yaumi yanfakhu fis-sur. Sampai dengan hari ditiupnya sangsakala. Jadi ditiupnya sangsakala itu maksudnya sampai hari kiamat. Jadi malaikat itu menghiburnya. Begitu ya. Jadi kalau bisa ya kita sempatkan untuk sholat 2 rakaat ya. Gitu. Mudah-mudahan ya. Tadi bacanya masih ingat. Jadi bacaannya itu yang pertama setelah Fatihah, kita ulang lagi biar ingat ya. Nah, ini. Jadi setelah Fatihah itu yang dibaca tadi wah hilang lagi nih. Nah ini waduh, mana tadi? Saya ulang lagi ya. Ini tulisannya lumayan kecil ini. Nah ini. Nah dari sini ya. Maka bacaannya itu. Nah ini. Jadi kalau bisa sodako. Kalau nggak mampu. Maka sholat 2 rakaat ya. Nah ini yang dibacanya. Oke. Jadi pertama adalah Fatihah. Sekali. Habis Fatihah ayat kursi sekali. Kemudian Al-Hakumut sekali. Kemudian Kul huwallahu ahadnya 10 kali. Ya. Dibaca 2 rakaat. Nah begitu. Ulang ya. Jadi apa? Fatihah sekali. Ayat kursi sekali. Al-Hakumut sekali. Dan Kul huwallahu ahadnya 10 kali. Gitu. Oke. Boleh tidak sholat hadiahnya dilaksanakan setelah beberapa tahun? Ya, jadi ini di malam pertama. Jadi nggak bisa sekian hari, apalagi sekian tahun, gitu ya. Jadi di sini ke dalam keterangannya itu, jadi hari pertama, mana kalimat hari pertamanya? Tadi mana ya? Ini minal lailil ula. Gitu. Jadi hari pertama ya. Hari pertama dihitung dari maghrib. Misalkan ditujukan jam 10 siang, maka malam pertamanya nanti malam pas maghrib. Itu jadi minal lailatil ula. Ya, jadi apa namanya? Ya, di malam pertama ya, insya Allah. Gitu. Itu setiap rakaat baca itu ya Ustaz. Ya, Pak Teguh. Jadi bacanya tadi diawali Fatihah dulu kan. Fatihah dulu, kemudian ayat kursi, kemudian Al-Hakumut, kemudian Qul huwallahu ahad 10 kali. Udah gitu. Ya. Oke, Nurmala hadir ya.
Gunung Putri official ya. Bab dan halaman berapa? Ini ayat nya halamannya 107. 107 ya. Ini mentok kitabnya susah ya. Susah mentok, agak gede. 107 ya, nggak kelihatan ya. Kalau saya balik ini. Nah ini 107. Ya. 107 monggo dibaca. Ini ayat yang begini kita sama nanti halaman. Ya, gitu. Oke ya, mudah-mudahan kita lebih bagus ya. Teguh doanya di share. Ya, nanti ya. Ini saya rebutan dengan mentoknya, jadi bingung bacanya tadi ya. Mentok di ini, di standarnya ya. Mentok di standar. Jadi bolak-balik kitabnya itu mentok ya. Jadi melengkung jadi malah ngilangin konsentrasi. Ya begitu ya. Oke. Kita lanjut tadi. Mana tadi ya? Sampai sini ya. Oke, sepertinya masih ada sisa ya. Oke, ada sisa. Kita nyampe sini dulu. Karena sudah terlalu siang barangkali. Oke, jadi saya ulang dari sini. Biar lebih paham. Nah, jadi di hadis ini kita diinformasikan oleh baginda Nabi. Sesungguhnya kubur itu adalah awal singgasana akhirat. Gitu ya, singgasana bagi orang yang selamat di alam kubur ya, tapi akan menjadi malapetaka pertama bila di kuburnya itu tidak mendapatkan kemudahan begitu ya. Masya Allah, saya kalau baca ini suka bagaimana nasib saya begitu ya. Mudah-mudahan nasib kita yang pertama ini ya. Fa inna jaminhu wa ma ba'dahu aisaru minhu. Mudah-mudahan yang ini kayak gitu ya. Jangan sampai yang berikutnya wa ilam yanju minhu fa ma ba'dahu asyaddu minhu. Ya, jangan sampai yang ini. Kemudian ini tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim. Nah, kemudian tadi yang terakhir hadis berikutnya ya, dari ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala inna lil mauti faza'an. Nah, tadi ada yang baca gimana kalau baca faza'an ya. Nah, saya waktu ngaji bacanya faza'an. Jadi kita ikuti ya. Insya Allah ada nasabnya begitu ya. Jadi kita baca faza'an. Jadi inna lil mauti faza'an. Sesungguhnya pada kematian terdapat mendadak. Nah, artinya kematian itu tidak diberitahu. Ya, ada orang sakitnya udah lama, tapi nggak meninggal, nggak wafat ya, nggak mati. Malah orang yang sehat, besoknya dipanggil oleh Allah. Itu yang disebut dengan faza'an. Makanya di sini diceritakan faida ata, faida ata ahadukum. Apabila di antara kalian mendengar gitu ya Pak, mendapat berita, atanya diartikannya itu ya, mendapat berita wafata akhihi, tentang wafat saudaranya, falyakul, maka hendaklah dia berucap, hendaklah dia membaca. Ini tadi lamnya lam amar ya. Ingat kalau lam amar itu ketemu fi'il mudhari menjazmkan ya. Terus bila diawali dengan fa, maka dibaca mati fal, atau diawali wal gitu ya. Beda sama lam taklil. Kalau lam taklil tetap dibaca li. Nah, kalau fi'il mudhari'nya akhirannya doma bisa dibedakan, tapi kalau akhiran fi'il mudhari'nya wawu nun itu yang sama dengan lam taklil. Sama persis gitu. Karena hilang huruf nun itu bisa menjadi tanda nasab, bisa juga menjadi tanda jazm gitu. Makanya kita harus cerdas mengartikannya tujuan apa perintah itu. Nanti itu yang harus kita pahami ya. Oke, apa yang harus kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un ya.
Innanya adalah mu'alafatun, gabungan dua kata antara inna dan na. Jadi innanya adalah domir mutasil. Kalau nempel ke inna dia jadi isim inna. Lillahinya linya huruf jar, Allahi majrur yang dijarkan dengan kasroh. Jadi lillahinya jadi khobar inna. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Wawunya atau innanya mu'alafatun, tadi gabungan inna dan na, begitu ya. Jadi innanya huruf nasab dan taukid, na-nya domir mutasil sebagai isim inna. Ilaihi, ilahnya huruf jar, hinya domir mutasil sebagai majrur. Roji'una. Nah, ini khobar innanya. Jadi sesungguhnya kami kepadanya roji'una, termasuk orang-orang yang kembali. Nah, bisa dilanjut, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Gitu ya. Ini diperkuat dengan dua taukid di awal dan di tengah. Ya. Jadi innanya mu'alafatun, gabungan dua kata antara inna dan na, domir mutasil. Innanya huruf nasab dan taukid, naknya domir mutasil sebagai isim inna. Ilahnya huruf jar, robbi majrur yang dijarkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Naknya domir mutasil sebagai mudhof. Lamun qalibun, lahnya muzahlik. Lam muzahlik. Munqalibuna. Nah, ini adalah khobar inna yang dirofakan dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Dan sesungguhnya kami hanya kepada Tuhan kami sungguh termasuk orang-orang yang kembali. Gitu ya, sama munqalibun ya. Oke. Orang yang berulang, nah begitu ya. Biasa diartikan munqalibun itu berpulang. Berpulang itu sama dengan kembali, sama dengan roji'un ya, gitu. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan manfaat. Kita masih ada sisa, insya Allah kita lanjut di pekan depan ya, karena ini adalah hari Jumat. Jadi insya Allah kita lanjutkan lagi di hari Senin.